Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi. Pada pagi hari ini ibadah Minggu tanggal 27 Juni 2021 akan saya bacakan Wata Jemaat. Majelis GKJ Gombong menyampaikan salam sejahtera dan mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Bapak Ibu, Saudara-saudari menginginkan pelayanan gerejawi dapat menghubungi majelis gereja. Selamat mengikuti kebaktian. Tuhan Yesus memberkati. Mohon perhatian bagi setiap jemaat. Mohon untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dimanapun berada, seperti memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Salam namaste bisa digunakan untuk menggantikan jabat tangan. Ibadah pada minggu ini tanggal 27 Juni 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus DRS Sugianto Busono. Surat edaran Menteri Agama RI tentang pembatasan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadat nomor SE 13 tahun 2021 berisi bahwa untuk mencegah, mengendalikan, dan memutus mata rantai penyebaran coronavirus DCC 2019 atau COVID-19 yang mengalami peningkatan di berbagai daerah dengan munculnya varian baru, dan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat perlu melakukan pembatasan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadat dengan ketentuan salah satunya kegiatan keagamaan di daerah zona merah ditiadakan sementara sampai dinyatakan aman dari COVID-19 berdasarkan penetapan pemerintah daerah setempat. Menindaklanjuti surat edaran Menteri Agama nomor SE 13 tahun 2021 dan surat edaran Bupati Kebumen, maka Majelis GKJ Gombong dalam rapat khusus hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 memutuskan kegiatan tanggal 14 sampai 28 Juni 2021. 1. Ibadah Minggu tanggal 20 dan 27 Juni 2021 dilaksanakan di rumah dengan mengikuti video ibadah melalui YouTube GKJ Gombong dan disediakan bahan liturgi cetak dengan pelayan firman. A. Minggu tanggal 20 Juni 2021 dipimpin oleh Bapak Pendeta Yunus Triwanto STH. B. Minggu tanggal 27 Juni 2021 dipimpin oleh Bapak Pendeta Emeritus DRS Sugianto Busono. 2. PA kelompok wilayah diliburkan. 3. Persekutuan doa PD diliburkan. 4. Peneguhan komisi ditunda
sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. 5. Sekolah minggu belajar di rumah. Materi dibagikan oleh komisi anak. Dihimbau untuk kegiatan-kegiatan tersebut di atas seperti PA, PD dilakukan bersama keluarga di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Pengakuan percaya. Gereja melayani katekisasi persiapan pengakuan percaya bagi Saudari Desiana Cahyaning Sukmajati pada hari Senin tanggal 21 Juni sampai dengan hari Kamis tanggal 1 Juli 2021. Pengakuan percaya akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu tanggal 4 Juli 2021. Percakapan dan gladi bersih dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 pukul 17. Mohon dukungan doa. Tuhan Yesus memberkati. Demikian jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, warta telah saya bacakan. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan ibadah. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan dengan kidung jemaat nomor 18, bait 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita bersyukur walaupun saat pagi hari ini kita masih ibadah dalam pelayanan melalui streaming. Kita bersyukur boleh dipertemukan oleh Tuhan dalam ibadah streaming pada pagi hari ini. Kita percaya Tuhan hadir di tengah kita, di mana kita boleh bersekutu di rumah kita masing-masing. Untuk itu saudara, marilah kita khususkan ibadah pagi hari ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita satukan hati di hadirat Tuhan di dalam pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita nyatakan sukacita kita di hadirat Tuhan, karena pada pagi hari ini kita boleh datang di hadirat-Nya dan diterima oleh-Nya. Karena itu mari kita nyatakan syukur kita melalui pujian dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 64 bait pertama dan bait yang kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Jemaat bersama-sama menerima dan memperhatikan sabda Tuhan Yesus yang berisi hukum kasih yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikian sabda Tuhan Yesus bagi kita yang datang kepadanya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian sabda Tuhan Yesus bagi kita umat tebusannya, anak-anaknya yang datang dalam ibadah ini. Firman Tuhan ini berisi pertanyaan kepada kita yang datang kepadanya sebagai anak-anaknya, bahwa dalam kehidupan kita setiap hari
tentu kita telah mendasarkan diri pada kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana dalam kenyataannya? Sudahkah kita dapat mewujudkan firman ini dengan sepenuhnya? Sudahkah kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap akal budi kita? Demikian juga sudahkah kita dapat mengasihi sesama kita seperti ketika kita mengasihi diri kita sendiri? Apabila kita ditanya demikian oleh Tuhan Yesus, tentu kita akan jujur. Kita menyadari dan mengakui di hadapan Tuhan Yesus bahwa kita tidak bisa melakukannya dengan sepenuhnya. Untuk itu mari saat ini kita bersama-sama datang menghampiri hadirat Tuhan untuk memohon belas kasih-Nya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kami sungguh bersyukur karena Tuhan telah berkenan memanggil, menebus dan menyelamatkan kehidupan kami hanya karena kasih Tuhan. Namun ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami menyadari dan mengakui walaupun Tuhan telah menyertai kami, walaupun kami juga telah mengarahkan hati pikiran kami untuk hidup di dalam firman Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama, namun karena kelemahan manusiawi kami tidak dapat melakukan firman Tuhan ini dengan sepenuhnya. Untuk itu Tuhan, segala cacat, celah dan dosa kami ini kami bawa di hadirat Tuhan. Dengan permohonan kiranya Tuhan menyatakan belas kasih kepada kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami, agar dengan pengampunan Tuhan ini, saat ini kami layak beribadah kepada Tuhan dan untuk melanjutkan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengaku. Amin. Mari saudara, pengakuan ini juga kita nyatakan di dalam pujian Kidung Jemaat nomor 158, bait yang kedua dan bait yang keempat. Ku ingin menghayati. Oh, ingat akan daku yang hilang tersesat, bertimbunlah dosaku yang menekan berat. Jalanmu ku lalaikan, hidupku bercela. Engkau penuh kebaikan, ya Yesus tolonglah. Kiranya kau sembuhkan hatiku yang sedih, sudilah menghapuskan dosaku yang kecil. Ku rindu akan hidup yang suci mulia, hentikanlah tangisku, ya Yesus tolonglah. Apabila dengan kesungguhan hati seperti apa yang kita sampaikan di dalam doa dan juga di dalam pujian ini, pengakuan kita di hadirat Tuhan diterima oleh Tuhan, dan Tuhan menyatakan belas kasih-Nya kepada kita melalui berita anugerah yang saat ini kita terima dari kitab surat 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah
Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian sabda Tuhan yang berisi berita anugerah. Setelah Tuhan menyatakan kasih-Nya melalui kebenaran firman-Nya yang berisi berita anugerah, saat ini juga Tuhan memanggil kita untuk hidup baru, karena memang di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Petunjuk hidup baru kita terima bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab surat Roma pasal 12 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian firman Tuhan yang berisi berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Baiklah, berita anugerah kita terima dengan sukacita dan panggilannya untuk hidup baru kita sanggupi, kesanggupan kita nyatakan dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 395 bait pertama dan kedua. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk memohon penyertaannya kepada Tuhan, untuk penyertaan Roh Kudus akan firman yang akan kita baca, dengarkan dan renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena di hari sembah pada pagi hari ini melalui pelayan streaming kami dapat beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami akan bersama-sama menerima firman Tuhan. Kami akan bersama-sama membaca, mendengarkan dan merenungkan bahagian firman Tuhan.
Kiranya Roh Kudus menolong kepada setiap kami, agar dengan demikian kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan perkenankan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kepada kami yang mendengarkannya, Tuhan mampukan untuk memahami secara benar dan baik. Dan selanjutnya kami Tuhan mampukan untuk senantiasa memegangi dan memberlakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan anugerah Tuhan. Bapa, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 5. Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat 43. Ini adalah bacaan Injil dari Leksionare. Lembaga Alkitab memberi judul perikop ini, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau.
pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya bagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Sampai di sini saudara pembacaan bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 23. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara semua, bagaimana, apakah merasakan dan mengakui bahwa atas anugerah Tuhan kita boleh menerima keselamatan dan kesehatan? Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan bacaan firman Tuhan Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat 43, khotbah pada pagi hari ini diberi tema ujian keikhlasan, ya. Ujian keikhlasan. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kata keikhlasan kalau kita perhatikan itu berkaitan atau berkenaan dengan keadaan hati seseorang, ya, keadaan hati seseorang, ya. Hati yang ikhlas atau legowo berarti menerima apa yang terjadi atau yang dilakukan dalam hidupnya, dan memang seperti itu yang dikehendaki oleh Tuhan.
Sehingga ketika seseorang merasa atau melakukan tindakan itu dengan sukacita dan dengan penuh tanggung jawab, tidak ada apa? Tidak ada rasa berat hati atau rasa kesal, ya. Tetapi juga tidak ada rasa gerundel. Itulah bagaimana hati yang ikhlas. Saudara, kalau kita bersama-sama menyimak bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita dengarkan bersama, sebenarnya dalam bagian firman ini ada 3 tokoh, ya, ada 3 tokoh yang ikhlas dalam menjalani hidupnya. Tokoh yang pertama adalah Tuhan Yesus, saudara. Dikisahkan dalam bagian firman Tuhan ini bagaimana keadaan Tuhan Yesus yang pada waktu itu super sibuk, ya, dijelaskan bagaimana baru saja mendarat di tepi danau. Orang-orang sudah berbondong-bondong mengerumuni dia, ya. Setelah itu akhirnya seorang kepala rumah ibadat, Yairus, yang memang bersedia ataupun ada kemauan ingin bertemu Tuhan Yesus, datang di dalam iman, ya, di dalam iman, karena anaknya pada waktu itu sedang dalam keadaan sakit dan hampir mati. Dan Yairus beriman bahwa hanya melalui Yesus anaknya akan selamat dan tetap hidup. Yaitu dari kata-katanya, dia memohon dengan sangat agar Tuhan Yesus berkenan datang ke rumahnya, menumpangkan tangannya atas anaknya. Sebab hanya dengan itu anaknya itu akan selamat dan tetap hidup. Tuhan Yesus mengiyakan permohonan daripada Yairus dan akhirnya segera pergi dengan Yairus menuju ke rumah Yairus, dan tidak dijelaskan berapa jauhnya, tetapi nampaknya juga agak jaraknya cukup, karena di sana harus berjalan dan waktu itu tentunya belum ada kendaraan, saudara. Dan bagaimana di tengah-tengah pelayanannya bukan tidak ada masalah. Ketika Tuhan Yesus dan Yairus menuju rumah Yairus, ya, maka di sana orang banyak itu berbondong-bondong mengganggu perjalanan Tuhan Yesus dan Yairus. Ya. Tidak hanya itu, saudara. Di tengah jalan juga di daerah itu ada seorang perempuan yang sudah menderita sakit pendarahan sudah 12 tahun. Mereka sudah berobat ke beberapa tabib dan hartanya pun habis, tetapi tidak membuahkan apa-apa. Tetapi kita perhatikan bagaimana perempuan itu penyakitnya semakin parah. Tetapi saudara, bagaimana perempuan yang sakit pendarahan itu pernah mendengar berita tentang Tuhan Yesus, ya, tentang kasih, tentang kuasanya. Maka ketika Tuhan Yesus lewat di daerahnya, ya, di tengah-tengah orang banyak, ya, dia berupaya untuk menjamah jubah Tuhan Yesus dengan iman. Kalau aku dapat menjamah jubah Tuhan Yesus, penyakitku akan sembuh. Saudara, betul dengan upayanya, ya akhirnya dia bisa menjamah dan dia menjadi sembuh total. Saudara, menghadapi itu, apakah Tuhan Yesus bersungut-sungut? Enggak. Dari kisah ini dijelaskan Tuhan Yesus sangat peduli. Ketika ada tenaga yang keluar dari dirinya, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang menjamah aku? Sebab Tuhan Yesus merasa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Muridnya menjawab apa adanya. Bagaimana guru? Ya, orang banyak berdesak-desakan, tentu tidak ada yang tahu siapa. Tetapi Tuhan Yesus melihat di sekelilingnya dan melihat perempuan itu yang takut dan gemetar. Akhirnya dia dengan ikhlas datang tersungkur di
kaki Tuhan Yesus dan menyatakan secara terus terang bahwa aku yang menjamah, ya, bahwa aku percaya dengan menjamah jubah Tuhan, aku pasti akan sembuh. Di situ Tuhan Yesus melayani perempuan yang sakit pendarahan itu dengan meneguhkan imannya, saudara. Dengan meneguhkan imannya, dengan firman-Nya, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, setelah itu ada utusan dari keluarga Yairus kalau anak Yairus sudah mati. Dan di situ utusan itu mengatakan, mengapa kamu repot-repot, ya, repot-repot untuk mengundang guru lagi? Dia sudah mati, nggak ada pergunanya itu. Intinya seperti itu, ya. Dan Tuhan Yesus, saudara, Tuhan Yesus tahu bagaimana mungkin hati Yairus itu goreh. Waduh, wis tanpa guna, ya. Gusti Yesus rawuh wis tanpa guna. Tetapi Tuhan Yesus meneguhkan iman Yairus, saudara. Kalau dia tadi datang sudah punya iman bahwa Tuhan Yesus berkuasa dan berkenan untuk menumpangkan tangannya sehingga anaknya selamat dan sembuh, dia meneguhkan iman Yairus, ya. Jangan takut, percaya saja. Jadi supaya imannya tetap percaya, nggak usah khawatir, ikhlas saja. Ini memang kehendak Tuhan. Ya. Makanya kita perhatikan bagaimana Tuhan Yesus melarang orang-orang banyak mengikuti dia. Dia hanya mengajak Petrus, Yohanes dan Yakobus untuk cepat-cepat bersama Yairus datang ke rumahnya. Ya. Setelah sampai di rumahnya, ternyata memang sudah mati anak itu, dan di sana banyak orang yang berduka cita. Mereka ribut dan menangis, ya. Dan Tuhan Yesus menanggapi itu dengan berkata, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Dengan kata-kata itu Tuhan Yesus ditertawakan, ya. Orang banyak mentertawakan Tuhan Yesus. Maka di sana akhirnya Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu keluar, ya. Orang banyak itu keluar, dan akhirnya Tuhan Yesus bersama Yairus dan istrinya dan juga beberapa muridnya tadi masuk ke rumah daripada anak Yairus yang sudah meninggal, anak yang sudah 12 tahun itu. Maka di situ akhirnya Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, Talita kum. Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan seketika itu juga anak itu bangun dan berjalan. Saudara, kita perhatikan tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tentang keikhlasan di dalam melayani. Dan di sini juga kita perhatikan keikhlasan daripada Yairus. Ya, Yairus, sehingga semua dapat terjadi dengan baik. Demikian juga perempuan yang sakit pendarahan tadi. Dia ikhlas, ya, dia ikhlas. Ya, dia masih punya pengharapan walaupun hartanya, ya, tapi ada pengharapan dalam Tuhan Yesus. Maka dia berupaya untuk bisa bertemu walaupun hanya dengan menyamah, dan dengan itu akhirnya dia betul-betul bertemu dengan Tuhan Yesus dan menerima, ya, menerima apa yang menjadi pengharapannya, saudara. Saudara, kemudian yang kedua, saudara, yaitu tentang tokoh Yairus, seorang pemimpin kepala rumah ibadat, ya. Dia nampaknya udah tahu persis siapa Tuhan Yesus. Maka ketika anaknya sakit, mungkin sudah diupayakan, tetapi semakin parah dan akan mati. Maka dia akhirnya, ini harus menemui Tuhan Yesus. Sebab selain Tuhan Yesus, anaknya tidak akan selamat dan tidak akan tetap bisa hidup. Maka dia berupaya, saudara, dengan keikhlasan hatinya, karena tanggung jawab, ya, karena tanggung jawabnya kepada anak itu, ya.
Akhirnya dia sungguh-sungguh dipertemukan dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus di pinggir tepi danau Galilea. Maka akhirnya apa saudara? Ya dia menyampaikan dengan permohonan dengan sangat agar ya Tuhan Yesus berkenan untuk datang ke rumahnya. Ya, menumpangkan tangannya ke atas anaknya yang hampir mati itu, agar dengan demikian anak itu selamat dan tetap hidup, saudara. Maka setelah itu ya hati Yairus tentu di sana bagaimana dia dengan adanya orang banyak, ya dia diuji untuk keikhlasannya. Dan tadi sudah saya singgung bagaimana setelah Tuhan Yesus dari tengah perjalanan juga harus melayani perempuan, ya. Wah, mungkin kalau secara sekarang ya mungkin ada orang yang juga grundel, enggak ikhlas. Waduh, piye iki engko. Nah, mungkin juga ketika akhirnya setelah Tuhan Yesus melayani perempuan yang pendarahan itu, ya, akhirnya ternyata mati. Wah, tenan, ya, sungguh ini. Tetapi Yairus hampir tergoda dengan itu, tetapi Tuhan meneguhkan, jangan takut, percaya saja. Dan Yairus nampaknya kembali ikhlas bahwa Tuhan yang diharapkan akan menolongnya, saudara. Dan akhirnya betul, saudara. Akhirnya Tuhan ingin cepat-cepat ke sana supaya orang banyak jangan mengganggu perjalanannya. Ya, hanya Petrus, Yakobus dan Yohanes akhirnya segera sampai di sana. Dan betul setelah sampai sana anak itu sudah mati. Banyak orang yang meratapi, menangis, ribut, ya. Dan Tuhan mengingatkan mereka, ya, kenapa harus ribut dan menangis? Anak itu tidak mati tetapi tidur. Walaupun Tuhan Yesus ditertawakan, ya bukan masalah karena mereka nggak tahu, ya. Itu keikhlasan Tuhan Yesus juga. Ya, akhirnya Tuhan Yesus mengajak Yairus dan istrinya dan juga muridnya yang mengikutinya untuk masuk ke ruang anak itu yang sudah mati. Dan Tuhan Yesus menghidupkan anak itu, saudara. Itu. Kemudian yang ketiga adalah perempuan yang sakit pendarahan, ya. Saudara, dia memang sebagai dikisahkan dari kisah itu walaupun tidak tertulis, dia adalah sungguh-sungguh orang yang dapat dikatakan mengasihi dirinya, bahwa kesehatan itu sangat penting, ya, tidak mempermasalahkan tentang harta bendanya, sehingga dia berupaya untuk berobat. Kalau sekarang waktu itu belum ada dokter, ya, adanya tabib. Dia pergi ke beberapa tabib, sehingga dengan itu selama 12 tahun hartanya habis, saudara. Ya, hartanya habis. Ya, seperti mungkin gak ada pengharapan. Waduh, hartaku habis. Nampaknya perempuan ini tidak putus asa, saudara. Kalau kita perhatikan, di samping itu dia sudah mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus. Dia adalah sangat peduli, dia Maha Kuasa. Maka ketika Tuhan Yesus lewat di daerahnya, ya, dengan semangat, dengan sukacita, dengan ikhlasan, aku harus ketemu Tuhan Yesus. Sebab hanya dengan itu, ya, aku seperti orang lain yang mendapatkan kesembuhan dan lain sebagainya, ya. Maka dia walaupun ada orang banyak sulit sekali untuk bisa menjamah jubahnya, tetapi kalau ketemu jelas nggak mungkin, ya, jamah saja, aku percaya aku pasti akan sembuh. Upayanya tidak sia-sia. Akhirnya dia karena keikhlasannya dengan imannya, dia bisa menjamah jubah Tuhan Yesus dan akhirnya bisa boleh memperoleh kesembuhan. Itulah, saudara, contoh-contoh bagaimana tentang keikhlasan dalam kehidupan ini, ya, keikhlasan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, keikhlasan hati atau hati yang tulus ikhlas dalam menerima atau mengalami suatu kejadian atau melakukan suatu tindakan sebenarnya adalah sangat diperlukan dalam hidup ini. Ada beberapa ayat
Ada 3 ayat yang saya sampaikan di sini yang berkenaan dengan keikhlasan, ya. Misalnya kitab Yosua pasal 24 ayat 12. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jadi kita harus, ketika kita beribadah harus tulus ikhlas. Ya, seperti halnya kita sebagai orang Kristen, setiap minggu kita beribadah. Tulus ikhlas enggak? Atau waduh, ada kondangan. Nah, kalau kita perhatikan saudara, hitung saja seminggu itu berapa jam, saudara? Berarti 24 kali 6 144 jam. Tuhan hanya menghendaki 2 jam saja sampai 3 jam dari 144 jam untuk beribadah kepada Tuhan. Kadang-kadang apa memang sudah tulus ikhlas? Sudah ada keikhlasan hati. Nah, ini saudara, kita perlu jeli. Kita perlu jeli saudara. Ya, berkenaan dengan hal ini. Ini yang perlu kita pahami. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Ibrani pasal 10 ayat 22. Karena itu marilah menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan yang teguh. Jadi kita menghadap Tuhan itu dengan hati yang tulus ikhlas, dengan kesadaran, betul-betul kesadaran, ya, tidak ada paksaan, ya, di situ ada keikhlasan. Ya, ini yang perlu kita pahami. Sebab hanya dengan itu nantinya ya masih ada hal-hal yang lain yang akhirnya kita bisa mendapatkan ibadah itu ada berkat yang boleh kita terima. Kemudian yang ketiga 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Di sana dikatakan karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, ya. Hendaknya kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi dalam kehidupan ini memang keikhlasan, ya, ketulusan hati dalam melakukan segala sesuatu, ya, itu harus ada dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, pertanyaannya adalah sudahkah dalam menerima atau mengalami sesuatu dalam kehidupan atau dalam melakukan suatu tindakan senantiasa dengan keikhlasan ataupun dengan tulus ikhlas. Saudara, misalnya kita sakit, ya, kita sakit, apa kita sungguh-sungguh ikhlas atau grundel? Aduh, ya rumongso wis tresnani awak wis mangan anu kok yo iso masuk angin, ikhlas enggak itu? Demikian juga dalam melakukan aktivitas pelayanan ataupun juga pekerjaan kita masing-masing, ya, tugas-tugas kita pelajar sebagai pelajar dalam bekerja, ya, bekerja usaha, apakah kita sudah melakukan dengan keikhlasan atau tulus ikhlas? Ini diperlukan saudara, sebab kalau kita sungguh tulus ikhlas akhirnya melakukan itu dengan sukacita dan penuh tanggung jawab. Demikian juga dalam kehidupan berkeluarga, keluarga anugerah Tuhan, ya. Apakah sudah dalam keluarga ini kita juga sudah hidup dalam keikhlasan? Ya, ada keikhlasan saudara. Wah, kalau saya belum saudara, ya, saya belum, mungkin Bapak Ibu sudah semua. Saya merasa belum, banyak kadang-kadang bisa ikhlas, kadang enggak. Kadang-kadang aduh, kok harus senantiasa melakukan ini anu gitu. Jadi kadang-kadang aduh, ya itu loh. Harusnya ikhlas, kalau memang harus seperti, ya dilakukan aja dengan ikhlas. Ya, ikhlas. Jadi kalau kita melihat misalnya juga anak kita, ya, bagi orang tua melihat anak kita, aduh, anakku kok enggak sesuai harapanku. Apakah kita ikhlas?
Ya kadang ndak grundel nyang anu. Lah kalau gelendeng gitu berarti enggak ikhlas, Saudara. Kalau kita enggak ikhlas berarti kita tidak mengasihi. Ini fakta, Saudara. Firman Tuhan mengajar kepada kita tentang keikhlasan. Ya. Ya, demikian juga dalam kehidupan berjemaah, dalam pelayanan. Ya. Misalnya hari Minggu kemarin ada kendala. Apa semua ikhlas? Ayo. Ini pertanyaan. Hari Minggu kemarin sudah dipersiapkan oleh para pemuda itu komisi multimedia. Ternyata kita harus paham, kalau kita paham bahwa ada gangguan, sering ada gangguan di dalam karya manusia di YouTube ini. Ya kalau kita sadar itu, tahu ya sudah, legowo ikhlas. Wah singko lah iya iso tayangan. Nyatanya kan pengalaman iman, ya walaupun nunggu 2 jam ya atau apa itu, ya akhirnya bisa tayang, bisa ibadah. Ini saudara, ini fakta loh. Ini fakta. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita ikhlas, agar dengan hidup ikhlas, ya akhirnya kita bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, demikian juga saudara dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Selain itu di dalam kehidupan jemaat, saudara. Ya, kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kemauan kita, aduh, keputusane ngono kok sing dilakoni kok ora, misalnya. Ikhlas enggak? Ngreneng enggak? Atau terus gosip enggak? Itu saudara. Berarti kalau gosip enggak ikhlas sudah. Ya ben mung pancen tekan semono, kudune kan seperti itu. Ini fakta saudara. Ini fakta, ya. Selanjutnya juga dalam kehidupan masyarakat, ya, di tengah-tengah pekerjaan, ya, di tengah masyarakat, ya. Kadang-kadang kita maunya itu enggak ada masalah. Ya, maunya enggak ada masalah, tetapi nyatanya ada masalah. Apalagi kalau kita mendengarkan membuka sosmed misalnya, Paul Sang misalnya, Yosef Paul Sang. Aduh, apa iya toh? Apa iya itu akan terjadi? Ya itu, saudara. Itu keadaan kita, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi ternyata sekali lagi keikhlasan atau tulus ikhlas dalam kehidupan kita memang belum sepenuhnya, ya, belum sepenuhnya dapat melakukan, walaupun itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, suatu kemestian, ya, suatu kemestian dalam kehidupan ini. Maka dengan demikian, ya, perlu kita mengupayakan ataupun keikhlasan itu diuji, ya, keikhlasan itu diuji agar dalam kehidupan kita nantinya kita itu bisa mendekati apa yang seharusnya, ya, kita lakukan, yaitu menerima atau melakukan tindakan senantiasa dalam keikhlasan hati. Saudara, ada hal-hal yang bisa menuju kepada keikhlasan. Ya. Yang pertama, ya, ketika menerima atau mengalami atau melakukan suatu tindakan, ya, sebaiknya kita itu perlu duduk merenung. Ya, merenung. Ya, merenung. Ya, merenung. Supaya kita jane apa ya kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Misalnya kita kok sampai masuk angin, kok aku bisa masuk angin ya? Apa sebabnya? Lah itu loh. Akhirnya setelah itu, oh iya, ini salahku. Ya udah kalau begitu aku harus begini gitu loh. Ya wis saiki masuk angin ya, nyuwun berkah, ya minum tolak angin sembuh udah, gitu loh. Harusnya seperti itu sudah. Menerima saja, harus duduk. Selain itu kok sakit parah gitu loh, atau sakit yang berat gitu.
Ya. Kita mengingat firman Tuhan. Oh iya, seperti minggu kemarin. Para murid ditimpa angin taufan. Padahal dia ikut Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus orang-orang enggak peduli gitu. Jadi kita harus memahami bahwa mengikut Tuhan Yesus itu bukan berarti tanpa masalah. Pasti kita akan menghadapi masalah. Tetapi Tuhan beserta kita dan Tuhan berkenan untuk menolong kita. Asal kita mau tolong Tuhan. Alkitab mengajarkan itu. Dan Tuhan pasti menolong kita, saudara. Nah itu. Sehingga ketika kita menghadapi apapun dalam kehidupan ini, kesulitan-kesulitan mungkin dalam bagi yang masih studi, mengharapkan pekerjaan, mengharapkan akan teman hidup, ya semua disediakan Tuhan itu. Ya, tetapi jalannya aja dengan ikhlasan, lakukan kehidupan dengan ini. Dan kalau ada masalah itu memang harus kita terima dan kita harus percaya Tuhan siap menolong kita. Kita datang kepadanya, tolong saya Tuhan. Sebab tanpa pertolongan Tuhan enggak mungkin ini terjadi. Seperti Yairus, seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun. Ya. Kita harus iman seperti itu, Saudara. Iman seperti itu. Dan kita ikhlas menjalani itu dengan kesungguhan. Tuhan berkenan dan pasti akan menolong kita. Itulah iman, Saudara. Ya, untuk itu mari. Ya. Kemudian ada kemauan atau upaya untuk hidup dalam keikhlasan. Jadi ada kemauan. Ya, saya belajar berarti belajar. Ya, diuji terus. Ya, ikhlas urung. Yang ketiga adalah kita memohon pertolongan Tuhan. Maka nanti kita akan bisa menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini dengan keikhlasan, dengan hati yang tulus ikhlas, dalam keadaan baik ataupun tidak baik, sehat maupun sakit kita ikhlas. Sebab semua itu di dalam rencana Tuhan dan mungkin Tuhan mendidik kita. Mari saudara, kita terima pengajaran dari firman Tuhan ini. Mari kita mencontoh Tuhan Yesus walaupun berat. Bagaimana Tuhan Yesus ikhlas dalam pelayanannya. Juga ikhlas kita dalam melayani kehidupan, melayani diri kita sendiri, melayani keluarga, melayani orang lain. Ya, ikhlas. Ya. Demikian juga kita seperti Yairus. Ya. Dan juga perempuan yang sakit pendarahan. Ya, ikhlas. Ya, untuk menuju kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi ikhlas walaupun ada hambatan, berupaya untuk ikhlas, dan ketika kita sungguh-sungguh ikhlas, apa yang kita harapkan itu terjadi. Ya, Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Kita memasuki saat teduh. Kami undang untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, waktu lalu, sekarang, dan yang akan datang. Mari kita membaharui pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari saudara kita bersama-sama menyatukan hati untuk menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah hadir di tengah ibadah kami di rumah kami masing-masing, dan Tuhan telah berkenan berfirman kepada kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima, pahami, rasakan bersama, meteraikan firman Tuhan dalam hati kami, dan mampukan kepada kami untuk mencontoh hamba-hambamu yang hidup dalam ikhlas, seperti Tuhan Yesus dalam pelayanannya, Yairus dalam pengharapannya untuk kesembuhan anaknya yang sakit, perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan yang mengharapkan kesembuhannya daripada Tuhan. Semua dilakukan dengan keikhlasan, dan dengan itu mendatangkan berkat di dalam kehidupannya dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Bapa di surga, perkenankan saat ini kami menghaturkan jikalau dalam ibadah ini terdapat cacat celah bahkan dosa kami, Tuhan berkenan mengampuninya, agar dengan itu kami layak untuk melanjutkan kehidupan sebagai anak-anak-Mu. Kami saat ini perkenankan menaikkan syafaat kami. Kami memohon berkat Tuhan untuk setiap warga jemaat GKJ Gombong, untuk kehidupan kami masing-masing, untuk keselamatan kami, untuk kesehatan kami, untuk pekerjaan kami, untuk studi anak-anak kami ke depan, untuk pekerjaan anak-anak kami yang belum mendapatkan pekerjaan, untuk teman hidup bagi anak-anak kami yang sudah waktunya membangun kehidupan keluarga. Kami juga saat ini boleh memohon berkat Tuhan untuk perawatan Bapak Soeharto di tengah-tengah keluarganya. Biarlah tangan Tuhan akan memberkati pelayanan yang dilakukan oleh juru rawat dan juga obat-obatan yang boleh diterima, dan juga pelayanan anggota keluarga yang ada. Jadikan pelayanan ini menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami juga boleh memohon berkat Tuhan untuk seluruh pelayanan yang boleh direncanakan dan dilaksanakan di tengah-tengah jemaat Tuhan di GKJ Gombong. Apabila minggu depan sudah ada pelayanan kembali ibadah, baik di tempat ini di Gereja Induk pukul 7.30 dan 10, dan juga di Gunung Mujil pukul 7.30, dan di Patemon pukul 15. Mohon berkat Tuhan. Saat ini kami juga memohon berkat Tuhan tentang harapan Jemaat GKJ Gombong di dalam mengupayakan peningkatan hak atas tanah pastori di Wero, demikian juga atas tanah ex-SMP Masai sebagai tempat ibadah bagi anak-anak. Mohon berkat Tuhan untuk balik nama tanah hibah, baik itu dari Swargi Bapak Kamisno dan Swargi Ibu Atmo. Tuhan Bapa di surga,
seluruh rencana pelayanan yang boleh direncanakan Tuhan berkati. Saat ini kami juga boleh mengingat dan berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan untuk jalannya pemerintahan, jalannya upaya untuk menegakkan keadilan, menegakkan keamanan, menegakkan tindakan korupsi ke dalam tangan Tuhan. Mohon berkat Tuhan bagi bangsa kami di dalam menghadapi dan melawan pandemi COVID-19. Apabila mendengar berita bahwa wabah pandemi COVID-19 terus meningkat, biarlah ya Tuhan segala upaya yang dilakukan melalui vaksin, melalui perawatan, melalui sosialisasi tentang penyakit ini kepada masyarakat sungguh-sungguh akan mendatangkan hasil bahwa COVID-19 akan boleh diatasi bahkan di seluruh dunia. Tuhan Bapa di surga, selanjutnya bila sebentar kami boleh mengakhiri ibadah ini, Tuhan memberkati kehidupan kami. Di dalam kami boleh melanjutkan ibadah secara pribadi dengan mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Demikian doa kami yang jauh dari lengkap, kelengkapannya kami serahkan kepada Tuhan. Yang tidak berkenan Tuhan mengampuninya. Berkat Tuhan kami mohon di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan apa yang sudah kita siapkan dari rumah. Tetapi sebelumnya marilah kita terima firman Tuhan untuk mendasari persembahan pada pagi hari ini. Firman Tuhan diambil dari 1 Tarawih 29 ayat yang ke-17. Yang demikian firman Tuhan, Aku tahu ya Allah, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan ini kita haturkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 288 bait yang pertama dan yang kedua. Untuk persembahan nanti kita haturkan bait yang kedua. Nyanyian persembahan Kidung Jemaat 288 bait yang pertama dan yang kedua. Mari puji Raja Surga. Di
Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh mengasihi kami, perkenankan Bapa kami kembali menghadap kehadirat-Mu, sujud di bawah kaki-Mu untuk mengucapkan syukur karena Engkau sudah memberikan kami firman-Mu, sehingga Bapa, kami mohon Bapa senantiasa mengajari kami untuk ikhlas dalam segala hal. Bapa Surgawi, sebagai ucapan syukur kami sudah menyerahkan persembahan kami, persembahan yang berupa persembahan mirunggan, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan persembahan yang lainnya. Kami percaya Bapa, Engkau akan memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini bisa berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya Tuhan menyertai kami untuk selama-lamanya. Ampuni Bapa akan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Jemaat masih dalam posisi berdiri, mari kita angkat pujian bagi Tuhan sebagai nyanyian tanggapan atas firman Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 379 bait 1 dan ketiga, yang mau dipimpin oleh Tuhan. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan, bahkan di saat biar jiwamu kau tenangkan, dapatkan hati yang sendu, yang Maha Tahu kau andalkan, kasih-Nya cukup bagimu. Tuhan telah memilihmu dan Ia tahu yang kau perlu. Kita sungguh bersyukur karena atas pertolongan, penyertaan dan berkat Tuhan ibadah ini dapat berjalan. Untuk itu kita boleh mengakhiri ibadah ini dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan, dan kita boleh melanjutkan kehidupan anugerah Tuhan dengan damai sejahtera dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tenanglah
kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kejam, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh.